Oke tes, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru 2 orang yang jawab salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, amin. Semoga kita semua selalu dalam keselamatan, selalu dalam keamanan, selalu dalam kemudahan, selalu dalam kesehatan. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya lah semua pujian itu seharusnya bermuara. Segala puji bagi Allah yang maha besar, yang maha membesarkan, yang maha luas, yang maha meluaskan, yang maha tinggi, yang maha meninggikan, yang maha kaya, yang maha mengayakan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam selalu kita sampaikan, curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang karena beliaulah kita semua menjadi di masa yang terang benderang seperti sekarang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya dalam kondisi yang optimal, yang yang sehat, yang prima. Semoga kita semua di sini juga selalu dalam petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Keren gak kayak udah tadi habis khutbah Jumat gak? Keren pak, kayak khotib sholat Jumat. Oh berarti tidur mestinya kamu kalau kalau saya kayak khotib sholat Jumat. Oke, alhamdulillah openingnya itu karena bagaimanapun kita nggak bisa meninggalkan rasa syukur kita kepada Allah, nggak bisa meninggalkan pujian kita kepada Allah, nggak bisa meninggalkan salawat kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mahasiswa mata kuliah Critical and Creative Thinking yang berbahagia. Kalau nggak berbahagia, kasihan juga ya, harus berbahagia lah ya hari ini. Ya alhamdulillah nih, kita sebelumnya udah pernah ketemu. Jadi lumayan lah, udah kenal sedikit-sedikit di antara kalian walaupun masih belum apal banget. Ya mudah-mudahan kita diberikan kesempatan lagi untuk bisa bertemu ya. Saya juga nggak tahu nih, ternyata saya dapat mata kuliahnya e-learning. Saya pikir e-learning itu cuman buat yang reguler 2 gitu ya. Tapi ternyata kelas kalian ini reguler 1 juga ada e-learning. Nah, baik. Ini tadi sudah saya lihat. Terus saya minta direkap lagi di sini supaya gampang nih saya baca nih. Ada The Chainsmokers, ada Point of View, asik. Ada Bismillah Ikhlas, asik. Ada Alia Syaharani belum nulis. Gimana sih Al?
Lanjut tulis dulu. Kemarin saya minta berapa kelompok ya? 7 ya. 7 kelompok. Ini baru ada 1, 2, 3. Baru 3. Berarti kurang 4 lagi. 4 kelompok lagi ya. Di sini tuh 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 orang. Siap. Lanjut. Kemarin kita udah bahas mengenai dia kalau ada yang masuk gitu harus kita approve dulu ya. Admit gitu. Bunyi ting-dung ngeganggu gitu loh. Kan tadi udah sampai mana. Ya, oh ya, kemarin kita lagi bahas tentang critical and creative. Nah, kemarin gimana tuh? Coba. Boleh salah satu yang ada di sini angkat bicara mengenai tentang critical dan kreatif kemarin itu. Berpikir kritis dan kreatif. Bedanya gimana kemarin? Coba boleh satu orang. Hai, orang-orang yang beriman. Silakan. Ini munculin nama-namanya supaya muncul semua gitu gimana ya? Oh, di sini Pak, Bapak, Nora. Oke, bisa Pak. Coba Filza Bazelina. Halo. Filza. Berpikir kritis dan kreatif tuh hubungannya tuh gimana kemarin gitu. Cek. Filza boleh dibantu. Suaranya dengar? Kedengeran. Cuman kameranya aja yang belum kebuka, belum kelihatan. Gak kedengeran suaranya. Cek. Gak kedengeran suaranya. Halo? Iya, kelihatan. Nah, Oke, lanjut. Apa jaringan? Lagi di mana sih? Lagi di jalan, Pak. Oh, di jalan mana? Depan rumah. Mau arah ke klinik. Ntar lu saya nggak denger pakai ini deh. Cek. Oke, langsung. Jadi hubungannya berpikir kritis sama kreatif tuh di mana? Untuk hubungannya itu, kalau misalkan berpikir kritis itu merupakan kemampuan berpikir dengan jernih dan rasional mengenai apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercayai, serta merupakan proses di mana kita harus membuat penilaian. Baca apa gimana sih, cepet banget. Jangan cepet. Jadi intinya kalau misalnya berpikir kritis itu gitu. Kemampuan berpikir dengan jernih dan rasional ya Pak. Nah sedangkan kalau misalkan berpikir kreatif itu dia lebih kayak ke mengembangkan secara apa ya, secara kreativitas tuh gimana ya Pak ngejelasinnya?
Secara kreatif. Ya gitu. Emang secara kreatif, no. Tapi hubungannya apa maksudnya? Antara yang tadi berkritis sama kreatif gitu. Mengapa dia berhubungan sampai jadi mata kuliah? Karena dengan berpikir dengan dengan berpikir kreatif itu kadang hasil pemikirannya kurang rasional sama logis dan sistematis. Jadi kalau misalkan dibantu sama berpikir itu jadi lebih logis gitu loh Pak. Oke, jadi lebih logis karena ada kritis sama kreatif gitu ya. Yes. Oke, terima kasih Filza. Ya, Pak. Hati-hati di jalan. Terima kasih Pak. Pakai sabuk pengaman. Lanjut, saya mau dengerin lagi kemarin yang belum sempat masuk tuh, belum sempat masuk ke Google Meet tuh ini Alia. Iya. Kemarin belum sempat masuk ke Google Meet ya. Coba tes dulu suaranya sama kameranya. Halo? Halo. Iya, masuk. Boleh nggak kalau kameranya off cam? Sinyalnya beneran jelek banget, ntar saya keluar. Halo? Ya udah, ngomong dulu aja tentang hubungan antara kritis dan kreatif. Baru kalau udah selesai ngomong, baru ntar terakhirnya nyalain kameranya. Oke. Hubungan berpikir kreatif sama kritis. Kalau dari menurut saya Pak, pemikiran kritis sama kreatif itu tuh saling melengkapi. Jadi kalau misalnya kita mau menghasilkan ide-ide yang inovatif, itu pasti membutuhkan pemikiran kreatif. Tapi kan kalau munculnya ide-ide itu juga harus terperinci. Nah, oleh karena itu dibutuhkannya proses berpikir kritis. Jadi antara pemikiran kritis dan kreatif itu saling berhubungan dalam menghasilkan ide-ide yang ideal untuk diimplementasikan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Gitu. Iya. Oke. Jelas nggak sih? Terakhir aja kurang jelas. Coba yang terakhirnya jadi dikit ya, yang terakhirnya. Yang ke ujung kesimpulan. Jadi untuk menghasilkan ide-ide ideal yang dapat diimplementasikan dan dikembangkan secara berkelanjutan, itu diperlukan pemikiran kritis dan kreatif, makanya saling berhubungan. Gitu. Oke, coba nyalain dulu kameranya. Bentar. Semoga nggak mental keluar. Tuh kan, nggak aman kan? Yaudah, mandi dulu. Insyaallah. Udah. Disangkain belum. Udah nyisir kalau gitu. Oke, thank you Alia. Iya. Oke, siapa lagi kemarin yang belum ya? Fazria Yusna. Cek. Apa? Iya, kamu nyalain dulu itu kameranya. Nah, kamu ngapain sih berdua di situ? Sama Rafika ya? Sama siapa tadi? Enggak, Pak. Oh. Tadi sama siapa? Perasaan kamu lagi di rumahnya siapa gitu ya? Belum Saya di-unmute. lagi sama Salsa, Pak. Oh, Salsa. Terus itu Nafisa lagi sama siapa? Oh. Jadi kalian lagi ngumpul-ngumpul. Oke. Enggak. Lagi di rumah Salsa, Pak, kita. Oh, gitu. Rumahnya di mana? Di Kemang, Pak. Oh, deket dong. Enggak, bukan dekat sama rumah saya, bukan. Dekat sama kampus maksudnya.
Yo lanjut Fazria. Kamu dipanggilnya siapa? Mas, kok malah mati sih? Dipanggilnya Yusna, Pak. Gitu. Oke, Yusna. Saya lupa kemarin. Saya lupa muka kamu yang mana. Ini, Pak, saya udah nyalain kamera. Iya, tapi saya lupa ya. Kamu tuh yang mana gitu orangnya. Semoga saya ingat. Terus gimana kemarin hubungannya kritis sama kreatif? Masih di mute, Bu. Berpikir kreatif ya, Pak? Kritis hubungannya, yang satu kritis, yang satu kreatif, satu kritis. Hubungannya di Berpikir mana? kritis dan kreatif merupakan perwujudan dari keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berpikir kritis menuntut individu untuk menganalisa dan menilai pemikiran dengan sebuah pandangan guna memperbaiki pemikiran yang didasarkan pada sebuah tujuan. Sedangkan kemampuan berpikir kreatif Kamu ngebaca gitu bikin saya nggak ngerti. Coba disimpulin aja, disimpulin. Jadi kalau berpikir kritis tuh kayak yang Bapak bilang, kalau kita tuh sebagai mahasiswa tuh harus berpikir kritis kayak ada satu masalah. Kalau misalnya kita nggak berpikir kritis ya kita tuh nggak nganggep oh ini masalah yang penting atau gimana gitu. Kayak kasus kemarin yang anak pejabat itu, Pak. Kalau absen baru join lagi. Diam dulu. Iya, itu tuh feedback namanya. Jadi yang satu harus dikecilin speakernya juga. Aduh. Maaf Pak, di sini yang Zoom ada 5. Oh ya udah, coba kirim dong fotonya di grup. Tuh kan, aduh. Jangan itu. Speakernya dikecilin aja dulu, satu aja. Yang speakernya hidup, yang speakernya paling kenceng. Udah Pak. Oke, Yusna, thank you. Kamu berarti udah dengerin videonya. Oke. Terima kasih, salam buat yang lain. Coba di selfie dulu terus kirim ke grup dong. Ya, Pak. Penasaran saya. Lanjut. Kemarin kita sempat bahas juga tentang nama-nama bulan ya. Iya ya, nama-nama bulan ya. Asik juga tuh kemarin tuh. Udah banyak yang bahas tapi bahasanya itu banget. Textbook banget. Ntar dulu. Ini kalau kita pin, kita mau matiin pinnya gimana? Oh, unpin. Oke, bisa. Nah, kemarin kita udah sempat bahas yang nama-nama bulan. Bentar, nama-nama bulan coba. Saya mau share screen lagi ya. Ini sebenarnya sekedar intermezzo gitu ya tentang berpikir kritis. Coba sebentar ya Bu. Bentar Pak. Ini Pak. Dereng, kelihatan nggak? Belum ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke Rafika, suara kamu kenceng banget loh. Kamu lagi di mana, Rafika? Kamu di kantor, Pak. Kamu tuh dipanggilnya siapa sih? Dipanggilnya Vika, Pak. Vika. Iya, Pak. Oke, kantor kamu di mana, Vika? Di kampus, Pak. Di kampus? Iya, kantornya di kampus. Oh, enak banget dong. Ya gitu lah, Pak. Terus tugasnya apa, job desk-nya? Saya di marketing. Marketing? Enggak, job desk-nya ngapain tuh di marketing itu? Saya telemarketing. Apa? Telemarketing. Telemarketing? Betul, Pak. Oh, iya. Telemarketing. Berarti tugasnya kalau ada yang hubungin gitu ya, itu langsung kita jawab gitu. Hubungin anak-anak SMA supaya masuk mercu, Pak. Oh, iya. SMA supaya masuk mercu.
Berarti dia udah lulus dulu SMA-nya ya? Belum, biasanya kelas 3. Kelas 3. Berarti itu yang dihubungin anak-anaknya apa orang tuanya? Anak-anaknya Pak kan kita edufair gitu kan, pakai presentasi ke sekolah-sekolah SMA. Mm-mm. Terus nanti dapat datanya baru dihubungin gitu Pak. Berarti udah punya nomor telepon atau apa? Nomor teleponnya, WhatsApp-nya. Udah punya, ya udah punya nomor telepon. Oke. Oke, sekarang lanjut aja. Mumpung udah nyala kameranya, Vika, lanjut kita ngobrolin bulan kemarin. Yang kemarin itu bulan Januari, Februari, Maret, April. Nah, waktu zaman saya kecil, bulan itu kita tahu tuh tanggalnya 30 atau 31 tuh pakai ginian nih, ginian tangan. Ya, saya pakai tangan Pak. Iya kan, gitu kan. Oh, berarti kamu udah tua juga dong. Masih sama kayak saya dulu. Kenapa itu kayak emang diajarin sama orang tua saya deh. Oh, berarti orang tua Kalau kamu. yang Orang tua kamu berarti ya, yang seangkatan saya. Bapak lebih di atas Bapak. Oh, lebih tua lagi ya. Nah, jadi ini kita kalau ada jendol itu kan 31. Januari tuh seperti yang digambar tuh. Januari kan di atas tuh, 1 jendol. Februari di bawah. Apa nih namanya nih? Kalau jendolan lawannya apa nih? Cedokan. Aduh ya bahasanya. Nah, itu. Terus Maret 31, April 30. Cedok lagi ke dalam. Begitupun seterusnya sampai Juli di sini ya, Juli. Tapi abis gitu Agustus, pas Agustus dia nggak cedok, tapi dia cendol lagi, ya kan? Bener nggak? Abis gitu baru Agustus, September 30, Oktober, November, Desember. Nah, gitu yang saya diajarin dulu. Nah, menurut kamu bulan pertama dalam 1 tahun itu sebenarnya bulan apa, Vika Triara? Kalau menurut saya Januari, tapi kan saya baca tuh Pak, ada di website gitu. Terus itu tuh mengatakan bahwa bulan yang pertama itu bulan Maret gitu. Dimulai pada bulan Maret, Iya. diakhirin sama bulan Februari kalau nggak salah gitu Pak. Ya. Nah, kenapa tuh kata website itu bulan Maret? Karena ini katanya Pak, zaman Romawi itu ada tahun baru eranya itu kayak sejumlah sejarawan itu mengatakan bahwa bangsa Romawi itu mengambil bulan Maret sebagai bulan pertama, gitu, Pak. Karena mengambil nama dari bulan juga. dari bulan apa? Dari nama dewa. Dewanya Dewi tahu sebenarnya. Nama Dewinya namanya Martina. Itu Bapak dong. Bercanda. Namanya tuh Martina, makanya bulan Maret. Bener sih itu. Jadi kalau kamu lihat ya, Oktober kalau dari nama, dari arti nama misalnya oktav. 1 oktav tuh berapa nada? Kalau kamu belajar ini, coba ada yang bisa jawab nggak? Angkat tangan, nyalain kamera, nyalain mic. 1 oktav berapa nada? Do, re, mi. Coba dong. Jangan searching dulu, coba pengetahuan yang ada di kepala aja dulu. 1 oktav berapa nada? Ayo coba. Apa nada Pak? Siapa tuh yang ngomong? Ahmad Rinaldi Pak. Ahmad Rinaldi. Kamu mendapatkan 100. Woi, saya pilih tirai 1 Pak, tapi Pak. Hah? Tirai 1? Saya pilih tirai 1 udah nggak Pak? Bisa. Sebentar ya, kita lihat dulu tirainya sebentar. Oke Pak. Oke, Ahmad Rinaldi. Kenapa kamu bilang 8 nada? Oh, berarti ini berdasarkan riset saya di Google Pak, itu 8 nada Pak. Risetnya di Google lah. Nggak Iya, asik. Pak. Oke, 8 nada. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do ada 8. Itu namanya 1 oktav. Jadi Oktober itu bulan keberapa?
Bulan keberapa? 10 Pak, 10. 10, betul. Sekarang 10 Pak. Septe, Sabta. Coba, siapa yang tahu arti katanya Sabta itu berjumlah berapa? September. Ini kok lagi kayak gini nih, kayaknya saya rasa lagi pada googling ya. Coba pakai pengetahuan yang ada di otaknya aja. Jangan googling dulu. Enak banget ya zaman sekarang ya. Aduh, zaman saya kuliah mah nggak bisa googling. Coba Sabta itu jumlahnya berapa? Sabta warna. 7 Pak. Bener. Rafika, kamu pasti jago nyetrika deh. Beda dong Pak. Hah? Ya, 7. Ya, jadi kalau misalnya September bulan 7, Oktober bulan berapa? 10 Pak. Kan tadi Oktober bulan katanya 8 ada. 8 Pak. Iya, bener. Kalau September 7, Oktobernya 8. November berarti berapa? 9. Terus Desember berarti Dese. Kalau bahasa ininya Dasa. Kamu pernah ikut pramuka nggak? Siapa yang di sini pernah ikut pramuka? Ada yang namanya Dasa Dharma Pramuka. Kalau zaman saya sih dulu masih ada pramuka. Nggak tahu sih zaman kalian ada apa nggak pramuka. Tapi dulu ada yang namanya Dasa Dharma. Dasa Dharma itu ada Trisatya dan Dasa Dharma. Nah, kalau Dasa Dharma jumlahnya berapa coba? Ada yang tahu nggak? 10 Pak. 10 Pak. Arkananta, kamu ikut pramuka dulu? Enggak Pak. Kenapa? Kadang-kadang saya suka alasan aja Pak, capek pramuka. Aduh, coba kok tahu 10 tapinya? Dasa Dharma Pramuka apa aja coba sebut coba. Ada yang hafal nggak? Tapi nggak ada yang anak pramuka di sini. Saya dulu Pak. Keren, Yusna. Coba sebutin Dasa Dharma. Ada 10 kan, bener nggak? Dulu ada singkatannya buat ngapalin Dasa Dharma itu. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Gerald Esa. dulu pramuka apa Gerald Pak? Iya, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Patuh dan Gerald Patriot Pak. Patriot. ya. Kaci papar. Terus apalagi? Nah, itu ada 10. Jadi Desember itu bulan ke 10. Baru bulan ke-11 bulan Januari. Terus bulan ke-12 bulan Februari. Dan tahun baru bulan pertama yaitu bulan ini. Ini adalah bulan pertama yaitu bulan Maret. Maka itu saat ini saya mengucapkan selamat tahun baru buat kalian semua. Gitu. Tahu nggak bulan Februari itu namanya bulan apa? Tanggalnya kan ada 28, kadang berapa? 29. Tahun Kabisat. Coba ada yang tahu nggak tahun Kabisat itu apa? Coba jelasin. Ini kita padahal lagi belajar tentang kritikal dan kreatif. Nah, coba belajar aja pakai yang kayak begini aja, simpel-simpel aja. Coba tahun Kabisat ada yang tahu? Halo, tahun Kabisat. Tolonglah, ini kita baru masuk tahun baru. Ini selamat tahun baru, tapi tahun Kabisat belum ada yang tahu apa itu tahun Kabisat coba. Siapa yang bisa jawab? Kabisat. Tahun Kabisat itu beda sehari Pak. Hah. Cuman gitu doang penjelasannya. Tahun Ya, berkelipatan itu 4 Pak. mengganti sebagian hari yang hilang Pak. perputarannya berbeda setiap 4 tahun sekali. Ntar lu satu-satu apa nyalain kamera dulu.
siapa tadi? Abis Ahmad. Ahmad tadi udah. Raisya tadi. Raisya Luna Safitri. Yuk, Safitri. Jangan Safitri, Pak. Siapa? Luna. Ya, biar agak Indonesia gitu. Enggak mau. Safitri. Enggak mau. Kamu lagi di mana, Saf? Di rumah sakit, Pak. Siapa yang sakit? Enggak ada kerjaan, Pak. Hah? Kamu apa kerjanya? Saya penasaran. Awat, Pak. Serius? Enggak, bukan. Rumah sakit mana sih itu? Premier Bintaro, Pak. Oh iya, saya tahu. Ya, semoga semuanya sehat-sehat. Terus gimana tadi? Kabisat. Tahun yang berkelipatan 4 ya, Pak. 2016, 2020, 2024. Iya, itu saya. Jawaban saya. Udah. Oke. Oke, thank you Safitri. Luna, Pak. Oke, thank you Luna. Tadi ada juga Salsa Paramita. Tadi habis ngomong habis gitu kabur. Mana orangnya? Sal Mita. Panggilan siapa ya? Salsa Paramita. Salsa. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Ih, nggak enak banget sih ini. Saya setiap ngomong lama gitu baru direspon. Salsa. Ya, Pak. Kenapa? Ayo, gimana tadi kabisat? Nyalain itu dulu kameranya biar kelihatan. Ya Allah, ternyata dia bener-bener kayak tadi, kayak si Alia. Baru bangun tidur, belum sisiran. Tuh, perputaran matahari. Nggak kedengeran. Putaran matahari mengelilingi bumi yang terjadi 4 tahun sekali, sehingga menghasilkan hari yang kurang dari tanggal yang seharusnya. Iya deh. Perhitungan itu didasarkan pada peristiwa bumi mengorbit matahari. Ini lagi pada ngumpul di rumah kamu. Apa, Pak? Lagi pada ngumpul di rumah kamu. Iya, Pak. Mana coba? Mana kasih lihat coba kameranya. Penasaran. Udah, Pak. Ya Allah. Lagi pada ngapain? Lagi pada Zoom, Pak. Ya Allah. Dekat kampus rumah. Iya, Pak. Oke lah. Jadi apa? Jadi base camp gitu rumahnya. Iya, enggak, Pak. Kamu nggak usah kayak gitu. Yus. Cacanya malu, Pak. Iya. Oke, thank you Salsa. Iya, siap. sama-sama, Pak. Oke. Jadi memang benar. Ya begitulah bulan kabisat itu. Nah, jadi gimana sih matiinnya ini? Nah, jadi bulan kabisat itu adalah bulan terakhir, bulan 12. Kalau dia putarannya 29 ditambahin 1 hari gitu kan tadi kan. Nah, itu ditentukan di terakhir. Di bulan terakhir. Jadi ini udah dari Maret, April, Januari, Februari. Nah, ntar terakhir tuh perhitungan itu 29 atau 28. Gitu. Makanya dia sebenarnya itu adalah bulan terakhir. Kalau 28 ya 28, kalau 29 itu 29. Makanya dia sebenarnya bulan yang ke-12 sebenarnya. Paham nggak? Karena itu yang nentuin kabisat apa enggaknya dia. Tahun ini kabisat apa enggak nih kabisat nih. Nah, yang nentuin bulan Februari, bulan terakhir, bulan 12. Gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang saya pengen tanya lagi. Berarti benar kan? Bulan Maret itu tadi kata Rafika yang udah baca di Google, benar bulan Maret itu bulan pertama. Bulan terakhir bulan Februari. Tapi, nah kenapa? Nah karena di situ ada hari raya. Ada hari rayanya agama Kristen. Supaya sekalian enak, iya kan? Merry Christmas and Happy New Year gitu kan, makanya sebutannya kan.
sekalian nyambung. Ditaruhlah itu semuanya bulan Desember ke bulan Januari. Jadi ada liburan panjang, Pak, Ibu, gitu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi itu semua kesepakatan aja. Sebenarnya aslinya sih yang bulan pertama bulan Maret, tapi karena ada kepentingan, kebutuhan dan kesepakatan, ya kan? Jadi diputusin aja udah. Nggak apa-apa udah. Yang bulan pertama bulan Januari. Jadi pas terakhir ending ada Natal dan Tahun Baru. Gitu. Terus pertanyaan lagi terakhir, kok Juli sama Agustus sama-sama nih di sini? Juli 31, Agustus 31 lagi. Kenapa? Tahu nggak? Lo. Coba yang bisa jawab nih. Nih pertanyaan terakhir ini. Kalau yang bisa jawab, wah jadi ketua kelas. Yo, kenapa habis Juli, habis gitu Agustus sama-sama 31? Siapa sih yang belum saya panggil? Lulu udah kemarin, siapa lagi? Oh, Nisa dong. Nisa. Siapa lagi? Jauza, Arbi Anandra. Hadir Pak, hadir. Oh, coba nyalain kameranya. Coba bisa tahu nggak kenapa bulan Juli dan Agustus sama-sama 31 jumlahnya? Tahu nggak? Pak, nggak kedengeran Pak. Hah? Dari tadi nggak kedengeran, serius? Rame Pak. Rame bener. Di mana itu? Saya di koperasi Pak. Ada cutting Pak. Di koperasi. Oh, ada Mas Ade dong. Iya Pak, betul. Mana Mas Ade? Ini Pak, Mas adanya Pak. Iya, suruh bawain nasi bungkus. Nasi bungkus Pak katanya Pak. Buat saya. Nasi Padang yang paling enak. Aduh. Ya udah, bisa nggak jawabnya? Kenapa Juli dan Agustus sama 31 bulannya? Jumlah harinya. Nggak bisa. Soalnya ganjil Pak. Wah, belum betul. Masih salah. Oke, terima kasih. Coba yang lain, ada yang tahu nggak kenapa Juli sama Agustus sama 31? Damar. Oh, itu tuh Vina Aulia Yuliana. Siapa itu? Pak, saya pakai HP teman Pak, HP teman. Vina siapa? Makanya diganti Marcel Pak itu. Saya pakai HP orang Pak. HP saya baterainya lowbat. Loh, ini kamu? Ian. Iya Pak. Loh, kamu kok ada di mata kuliah ini? Nggak tahu Pak. Tapi ada nama saya Pak. Ah, ada. Coba dilihat Pak. Ah, nggak mau. Habisnya ketemu kamu lagi. Ian, coba tanggal Juli sama Agustus kenapa sama? Marcel. Ya, Marcel. Kenapa Juli sama Agustus sama? Kenapa Pak? Kenapa bulan Juli sama bulan Agustus sama-sama 31 harinya? Mestinya dia kan habis 31 cedok, mestinya kan 30. Tapi ini kenapa Juli sama Agustus sama-sama 31? Menurut pengetahuan yang kamu tahu kenapa? Apakah kamu tahu? Apakah kamu pernah memikirkan soal itu? Apakah kamu
mengkritisi soal Ya. itu. Menurut kreativitas saya, Pak. Iya, bolehlah kreativitas. Terserah lah. Gara-gara ini, Pak. Tuhan bosen, Pak. Ini masa satu. Habis 31 biasanya 30 mulu. Habis 31 ah. Nah, gitu. Oh, baguslah kreativitasnya. Mengacaukan pertanggalan internasional kreativitasnya. Oke, terima kasih Vina. Vina tuh siapa sih? Coba mana sih Vina? Vina nggak di kelas saya? Vina. Loh, Vina yang di kelas saya kemarin hari Selasa ya? Iya Pak, yang tawa mulu Pak, nggak jelas. Iya bener, yang di pojokan. Iya. Kerjanya. Iya, kerjanya. Iya bener-bener suka ngembat minuman orang gitu. Oke, thank you Vina. Vina siapa? Marcel. Ya Pak. Marcel. Udah jadian sama Vina. Marcel. Lah. Kacau. Oke, lanjut. Siapa tadi yang saya suruh lagi? Kenapa? Tegar, coba. Pak, Tegar. Tegar. Mana sih coba Tegar, saya pengen lihat mukanya. Tegar yang mana ya? Tegar yang mana ya Tegar ya? Saya lupa deh. Tegar, mana? Muka ente yang mana? Halo Pak. Oh, kamu satu handphone juga? Iya. Udah asar. Iya Pak, baterai saya habis Pak. Coba nggak kelihatan mukanya Gar itu. Nah kayak gitu. Nah gitu tuh bagus. Nah. Jangan itu, jangan kencang-kencang itu. Aduh. Itu ada yang speakernya dikecilin dulu. Oke, udah. Nah Gar, tapi jangan jidat ente Gar. Saya tahu itu kayak gini, kerul kayak ini Clark Kent, Superman. Coba Gar, Juli sama Agustus kenapa? Dan terakhir ya, pertanyaan terakhirnya. Kenapa Pak? Pertanyaannya tolong. Juli sama Agustus kenapa sama 31? Nggak tahu Sebentar juga. Ya Pak. Nggak tahu juga. Yalah pakai sebentar segala. Udah nggak ada waktu lagi nih. Udah asar. Udah. Konon Agustus ingin jumlah hari pada bulan Agustus sama dengan jumlah hari pada bulan Juli Pak, atau bulan Julius Caesar. Yes, udah hampir benar. Oke, terima kasih. Salsa. Ya Pak, makasih Pak. Salsa Tegar. Oke, jadi itu udah hampir benar jawabannya. Jadi mereka adalah Julius sama Augustus itu adalah paman sama keponakan. Ya, jadi keponakannya 31 gitu. Pamannya nggak mau kalah, bener. Nggak mau kalah. Gue juga 31 juga. Jadi akhirnya mereka pengen bulan Julius dan bulan Agustus sama-sama berjumlah 31. Oke, sayang sekali. Yang hampir benar cuman Tegar doang. Oke, itu dia sekilas mengenai bulan kritis tentang kehidupan kita sehari-hari aja, ya kan? Bener nggak? Sehari-hari kita nggak sadar gitu ya, kalau ternyata
tahun itu ternyata ya sebenarnya bulan pertama itu Maret, cuman karena disepakati aja bulannya tuh bulan pertamanya itu Januari, hasil kesepakatan gitu. Nah, sekarang mengenai jam. Kita sampai jam berapa ya mata kuliah kita ya? Ada yang tahu nggak? Jam 3, Pak. 15.15, Pak. Itu mau bentar lagi ngaco. Ya udah lanjut tentang jam. Tentang jam. Menurut kamu ini masih malam-malam nih, gelap. Bukan malam-malam ya, ini masih gelap. Terus masih gelap. Nah, kira-kira angkanya menunjukkan segitu. 1.30, tapi masih gelap. Itu menurut kamu itu apa sebutan yang tepat menurut kamu, coba? Misalnya nih ada kemalingan nih orang ya, ada kemalingan gitu, terus lapor ke polisi, Pak, saya kemalingan Pak, jam 1.30 pagi berarti sebutannya. Tapi aneh kata polisi, hah pagi kok kamu kemalingan gitu. Dini hari, Pak. Dini hari. Ya, dini hari. Ada yang bilang dini hari. Ada yang bilang pagi tadi. Lapor ke polisi. Kenapa dibilang dini hari? Coba ada lagi yang mau jawab yang lainnya. Ini yang jawab masih itu aja nih. Coba Dava tadi belum sempat nyalain kamera. Kenapa jadi dini hari sebutannya, terus gimana? Dava. Halo. Iya, Pak. Coba gimana? Kenapa dini hari? Nyalain dulu kameranya. Alasannya kenapa bisa jadi? Ya, Pak. Iya, kenapa bisa jadi dini hari? Kenapa ya? Karena dini hari itu menurut KBBI itu artinya pagi sekali, Pak. Bentar lo, Dava, muka kamu gak kelihatan. Saya harus ingat-ingat tampangnya, wajahmu. Oh, itu kamu, Fa. Nama panjangnya siapa sih? Dava Nicholas, Pak. Oke. Dava Nicholas sudah Pratama. Oke, Dava. Lanjut, ada lagi yang mau menjawab lain selain yang tadi Dava sebutkan? Halo. Tarisha, coba Tarisha Emilia Andri. Tapi kemarin udah ya, nggak apa-apa, Tarisha. Mita Ayu, coba. Hadir, Pak. Alright. Coba gimana, bisa dijelasin nggak kira-kira jam 1:30 itu masih gelap itu sebutannya apa? Kenapa, Pak? Jam 1:30 itu sebutannya apa? Masih gelap. Sebutannya dini hari, Pak. Sama dong kayak Dava. Oh iya kah? Tengah malam, Pak. Tengah malam malam jam 12. Enggak, tengah malam jam 12. Jadi itu apa malam? Pagi buta. Ya, coba pagi buta Ahmad Rinaldi, coba gimana penjelasannya? Penjelasannya gimana? Pak, pagi buta, Pak. Kan kalau buta itu gelap, Pak. Jam Buta 1 itu pagi gelap. kan
Buta itu gelap Pak, jam 1 pagi itu kan gelap banget Pak, kalau nggak ada lampu Pak. Jadi sebutannya pagi buta Pak. Aduh, alright. Boleh. Bapak saya mau jawab boleh nggak? Siapa? Diandra. Diandra. Oke, boleh. Coba gimana? Nyalain dulu kameranya dong. Kalau menurut saya itu pagi Pak, soalnya kalau di bahasa Inggris kan jam 12.00 sampai jam 12.00 siang itu masuknya ke AM. Terus kalau misal dari jam 1 siang sampai jam 12 malam itu masuknya ke PM. Iya. AM apa singkatannya? AM itu Diandra, coba wajahnya yang mana sih? Saya pengen ngingetin. ini Pak. Oh, coba AM apa AM? AM PM. After midnight ya. Oke, terima kasih Diandra. Berarti Diandra menjawab dengan alasan bahasa Inggris ya. Orang Inggris sebutannya. Oke. Tadi ada yang alasan karena gelap, makanya buta. Coba alasan lain lagi. Coba ada lagi nggak yang alasan lain? Bagus nih, semakin seru. Karena gelap jadi dibilangnya buta. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Pagi buta. Blind morning. Bukan matamu yang buta, tetapi hatimu di dalam dada. Coba ada lagi nggak? Halo. Nggak ada yang jawab, ya udahlah, udahan aja lah ya. Ayo, siapa lagi yang mau jawab? Terakhir nih. Pak. Siapa tuh ya suaranya? Saya cuman? Pak Nadia Pak. Oh iya, Nadia Ivana 2002. Kamu lahir tahun 2002, serius? Iya Pak. Ya Allah, masih muda banget ya. Betul. Pak, kalau ini kan saya nyari di Google Pak. Coba nyalain di sini kamera. ada nih. Nyalain kamera dulu, Nat. Bapak bentar, atau saya pakai kerudung dulu Pak. Ya Allah, dari tadi kamu nggak pakai kerudung. Enggak, Bapak bentar dulu ya. Iya, cepetan deh, cepetan. Pakai itu yang ada dekat situ, spray, selimut apa handuk. Nadia Ivana 2002, silakan Nadia dikemukakan pendapatnya. Ini terakhir ya Nadia ya. Nadia, di mana dirimu? Bapak bentar, kerudung saya melewat, Pak. Alamak. Ya udahlah. Repot kali lah melewat pula kerudung. Cemana? Kok gelap ya, Pak? Aku pun nggak tahu gitu gelap. Itu di rumahmu. Tuh, Pak, kerudung saya melewat, Pak. Nggak apa-apa kali, udah kayak sama siapa aja. Jadi gini, Pak, kalau di Google itu yang benar tuh dini hari, Pak. Saya menurut KBBI, kalau dini hari itu pukul 1 sampai jam 5. Karena kan tadi kan Bapak bilang kan itu jam 1:30 ya, Pak? Iya. Jam 1:30 pagi. Jadi kalau misalkan kita lapor bilangnya dini hari gitu. Karena sering disebut pagi bener gitu, kayak pagi banget gitu loh, Pak. Iya, pagi bener. Pagi bener. Bener katanya. Itu jadi, Pak. Iya, kalau pagi salah ya nggak benar berarti ya. Iya. Oke. Gitu, Pak. Oke, Nadia Ivana. Terima kasih udah menggunakan jilbabnya. Oke,
Ya itu tadi menurut KBBI. Jadi kita itu menjawab tuh boleh menurut apa aja. Ya. Nah, belajar kan kayak gitu ya. Jadi tadi ada yang menurut KBBI, ada yang menurut bahasa Inggris, ada yang menurut karena gelapnya keadaannya misalnya, jadinya buta sebutannya. Tapi saya pengen nambahin aja, karena bisa menurut apa aja boleh, ya kan? Ya boleh menurut apa aja kan. Kalau saya nambahin pakai menurut kitab yang diturunkan oleh Allah langsung, yang berupa wahyu, yang dimulai dari Gua Hiro, disampaikannya dulu satu persatu gitu ya. Jadi jam 1:30 itu masih masuk malam. Makanya kalau kamu sholat jam 1:30 itu makanya disebut sholat malam. Qiyamul lail. Qiyam. Lail itu artinya malam. Ya. Terus kalau kamu sholat tahajud itu, kalau kamu sholat Qiyamul lail kan katanya yang paling bagus adalah sholat di sepertiga malam terakhir. Jadi sepertiga malam awal berarti habis maghrib. Ya, sepertiga malam tengah ya kira-kira ya jam 12. Yang terakhirnya sepertiga malam akhir mendekati waktu subuh. Nah, kalau saya berarti menjawab dengan pendekatan Al-Quran. Misalnya gitu. Jadi jam 1:30 termasuk malam. Lalu paginya kapan? Pagi adalah masuk waktu fajar. Fajar, udah terbit tuh fajar di ufuk timur. Nah, itu udah masuk pagi. Jadi hitungannya pagi itu kalau udah azan subuh. Jadi sebelum azan subuh masih boleh Qiyamul lail sepertiga malam akhir karena masih dianggap malam. Tapi kalau udah subuh boleh nggak sholat malam? Ya enggak, udah nggak boleh, udah lewat, udah fajar, udah terbit matahari. Sedikit masih gelap sih, tapi udah ada terbit di ufuk timur. Begitu tentang waktu. Nah, saya rasa itu dulu ya. Jadi saya di sini pengen menggarisbawahi bahwa kritis dan Sorry, saya stop present dulu ya. Oke. Jadi saya mau menggarisbawahi bahwa kritikal atau berpikir kritis itu yang pertama kalau kita lihat tadi kita harus bisa mengacu pada sesuatu. Ya. Betul nggak? Betul nggak, Bu? Ya, mengacunya berpikir kritis. Lewat apa? Ya kan? Terus abis gitu kita juga harus kalau kita mau berpikir kritis kita harus punya pengetahuannya dulu. Kalau kita nggak punya pengetahuannya kita nggak bisa berpikir kritis, betul nggak sih? Kita tahu misalnya orang mencuri itu salah misalnya. Wah, itu salah tuh, mencuri tuh. Wah, itu tuh termasuk mencuri tuh. Iya, itu kita tahu kayak gitu karena kita udah punya ilmunya, udah tahu pengetahuannya bahwa mencuri itu mengambil hak tanpa izin orang lain. Mengambil hak orang lain tanpa izin itu termasuk perbuatan yang haram misalnya. Jadi suatu pikiran yang kritis itu bukan tiba-tiba kita tuh kritis gitu, enggak. Tapi karena kita juga udah punya pengetahuannya dulu. Karena kayak tadi kan kalian udah kritis, kalian udah baca Google dulu. Oh iya benar, bulan Maret itu bulan pertama. Oh iya, Julius dan Agustus. Oh itu pengen sama tadi.
Oh iya ya, oktav itu artinya 8. Ada pengetahuan sebelumnya. Makanya kita bisa berpikir kritis. Ya kan? Contohnya mengenai pajak gitu ya. Wah pajak, wah kita dipajakin ya. Padahal uang kita ini yang kita pakai ini asalnya dari bapak kita. Bapak kita dari kantornya bapak kita. Kantornya bapak kita udah dipajakin. Loh, kok bapak kita dipajakin lagi terus pas ke kita dipajakin lagi lah. Dipajakin terus nih. Nah, ada tuh pikiran kritis. Akhirnya dari pikiran kritis itu kita nyari cara berpikir kreatif, nyari solusi dari suatu permasalahan. Misalnya kan kayak wah, keadaan kita nih sekarang sampah misalnya, tentang sampah. Sampah di sungai banyak. Gimana ya? Kok bisa kayak gitu? Kalau kita kritis kan kita udah mikir. Nah, terus habis gitu kita berpikir lagi kreatif. Berpikir kreatif lagi, makin kreatif akhirnya dapat ide, oh kita bergerak yuk. Oh, kita kumpulin aja ya remaja-remaja yang sama-sama berpikiran sama, kita membersihkan sampah misalnya. Akhirnya berpikir kreatif, nyari solusi dengan berpikir kreatif. Terus kemudian habis gitu baru dari kedua itu bergabung menjadi satu, akhirnya kita bisa melakukan suatu tindakan. Gitulah kira-kira untuk di akhir pertemuan kita yang pertama ini. Tolong tadi yang belum nulis kelompok ya, yang belum nulis kelompok udah semua ya belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana sih? 1 Yasmin ya. 2, 3 Kayla. 4 Lulu. 5 Vina. 6 Alia. 7 Putra. Oke, gimana? Udah selesai? Belum saya absen ya? Kalau gitu saya absen terakhir. Silakan siap-siap menjawab absenan saya. Siap? Bentar, saya sambil Oke. Ntar lu stop sharing dulu ya. Absen itu ada di e-learning ya. Bentar. Tinggal absen aja ya. Bentar, saya masih belum terbiasa soalnya pakai e-learning ini juga. Bentar ya. Take the attendance. Oke, siap-siap. Saya panggil Dava Nicholas. Hadir, Pak. Hadir ya. Vina Gulfiana. Hadir, Pak. Muhammad Rizky Ramadan. Hadir, Pak. Yasmine Kamilah Auliani. Hadir, Pak. Filza Bazelina Putri.
Hadir, Pak. Nadia Ivana Yolanda Putri. Hadir, Pak. Arkananta Arya Putra. Hadir, Pak. Ahmad Rinaldi. Hadir, Pak. Oh, Ahmad Rinaldi itu yang kemarin jadi MC bukan sih? Betul sekali, Bapak. Oke, Inesa Widyasari. Hadir, Pak. Inesa Widyasari yang mana sih? Coba dong nyalain kameranya. Saya belum. Ini, Pak. Oh iya, ingat sih kayaknya. Tapi saya lupa ingat. Lanjut ya, thank you ya. Nabilah Andisi Pahlevi. Bapak, Oi, Nabila tadi izin Pak, dia tadi mau masuk, cuma dia lagi ada kerjaan, keburu acaranya dimulai. lanjut. Irma Tri Hastuti. Hadir, Pak. Nabila belum izin nih sama saya. Kamu izin dulu Nabila. Irma Tri Hastuti. Hadir, Pak. Coba yang mana wajahnya dong, biar saya ingat. Yang mana sih, saya lupa. Kamu waktu itu jadi apa ya? Jadi divisi kesehatan, Pak. Oke. Thank you Irma. Sama-sama, Bapak. Nida Farhana. Mana? Nida Farhana belum ada yang nyaut. Nggak ada. 3, 2, 1 nggak ada. Rafika Triara Asih. Hadir, Pak. Oh ya, udah lihat saya. Aulia Valina Nazareta. Hadir, Pak. Kenceng juga suara kamu. Coba nyalain dulu kameranya, Aulia. Kamu kemarin udah nyalain kamera belum sih? Saya lupa deh. Udah, Pak. Oh, kamu yang seksi konsumsi. Iya, betul. Apal kan? Oke, thank you. Wah, manggilnya siapa? Aulia. Oke, Aulia. Thank you ya. Iya, Tarisha Emilia Andriani. Hadir, Pak. Taris. Oh ya, saya udah ingat. Kemarin udah nyalain kamera. Raisya Luna Safitri. Oh ya, ini Safitri. Hadir, Pak. Ya, udah tadi ya. Luna, Pak, Luna. Iya. Muhammad Rias Pujangga, asik. Ini Pujangga nih, coba. Hadir, Pak. Mana coba? Hadir, Pak. Yang mana sih wajahnya? Trias Pujangga. Coba. Gokil Pujangga sih. Lah ini masa lupa. Oh, Trias, kamu yang seksi keamanan. Apa sih? Perlengkapan peralatan, Pak. Perlap. Iya. Perlap. Iya. Tahu. Yang enggak mandi ya. Buset dah. Ingat ya kayak saya kalau yang kayak gitu ya. Kata-kata saya kasar, Pak. Saya ingat loh kalau nggak mandi. Siapa yang katanya kasar? Untung nggak kedengeran. Jerian. Hadir, Pak. Coba Jerian yang mana ya? Saya lupa. Saya belum pernah, Pak, kayaknya, Pak. Jerian Firdaus. Belum pernah ketemu? Iya, Pak. Belum pernah, Pak. Oke. Iya, Pak. Kamu apa PR atau gimana, Jer? PR, Pak. Semester? Semester 6, angkatannya Trias. Oh, udah tua juga. Udah mau lulus maksudnya. Iya, Pak. Oke deh, thank you, Jer. Iya, Pak, sama. Lulu Saida Sarah. Hadir, Pak. Aduh, lembut banget suaranya. Udah kayak penyiar dulu. Mana lu mukanya? Nggak kelihatan. Lagi di mana lu? Di rumah. Di rumah, Pak. Oh iya. Oke. Thank you lu. Iya, Pak. Altaf Anissa. Hadir, Pak. Kamera. Belum nyala.
Oke. Udah belum, Pak? Udah. Makasih ya. Makasih, Pak. Faradina Damayanti. Hadir, Pak. Ntar lu belum muncul. Coba lagi nyalain ngomong lagi sama nyalain kamera biar nongol. Oke. Hadir, Pak. Thank you. Kamu Makasih, Pak. Sama-sama. kamu seksi apa kemarin? Perlap. Saya perlap, Pak. Iya. Semoga saya ingat. Oke. Kadang-kadang ada yang lupa-lupa, ya, ada yang ingat. Ada yang ingatan yang belum mandi tadi, ya Allah. Alia Syaharani Putri. Hadir, Pak. Kamera dulu, kamera. Ya udah, oke. Nah, gitu dong. Udah rapi sekarang. Bapak tadi saya juga rapi, rambutnya cuma ke atas, Pak. Kamu yang seksi apa kemarin? Apa? Keuangan ya? Saya sekretaris, Pak. Oh, sekretaris salah. Oh ya, MC bareng Nadia ya? Iya. Oke, thank you Alia. Ya. Tufahati Nazifah Karim. Namanya. Tufahati artinya apa ya? Ada nggak orangnya? Nggak ada. Tufahati nggak ada ya? Damar Indra Wijaya. Ya, Pak. Kamera. Saya lupa. Gelap banget. Iya, Pak. Apa di ini di kamar? Di kamar, Pak. Oh, oke lah. Gelap banget, Mar. Hati-hati, Mar. Mata, Mar. Jangan gelap-gelap. Thank you, Mar. Ya. Jauza apa tuh? Masih hilang. Jauza Ramadhana Arbianandra. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Tunggu. Jauza tuh yang mana tadi? Oh, yang tadi sama Mas Ade lagi jualan pop mie. Oke. Oke, thank you semuanya. Saya save. Nah, ke save nggak ya? Kok hilang? Oh, ada. Ini Adrieta Wisafira mana ya? Kok keluar merah-merah gini sih? Ada yang belum dipanggil nggak? Saya belum dipanggil, Pak. Saya juga belum, Pak. Saya juga belum, Pak. Saya belum, Pak. Nah itu dia, makanya kok keluar merah-merah gini pas saya save. Coba satu-satu dari yang paling atas. Adrieta Wisafira. Ada nggak? No. Diandra Risti Amelia. Hadir. Nah, Farhan Arik. Tadi nggak muncul loh ini. Farhan Arik is Hauzandi. Nggak ada kan? Nggak ada ya, Farhan. Fazria. Siapa itu? Yusna. Ada tadi kan kamu, Yusna. Ada, Pak, saya. Oke, Yusna. Siapa lagi yang belum? Jerahmel. Bacanya gimana nih? Hadir, Pak. Bacanya gimana? Jerahmel. Saya ingat film itu loh, apa? Saya ingat film yang buta gitu semua. Satu ini. Tahu nggak? Ada namanya yang bisa ngelihatnya itu namanya Jerahmel. Tahu nggak? Wah, saya kurang tahu deh, Pak, itu. Namanya apa yang buta itu loh? Jadi sedunia tuh buta semuanya. Gak ada yang tahu ya? Ntar saya cari.
di Netflix. Keila Salsabila. Saya Pak. Coba nyalain dulu kamera. Tadi Jeramel belum saya suruh nyalain kamera gara-gara dia satu kamera sama Tegar ya. Coba Keila sama Tegar. Enggak, pasti enggak satu kamera sama Kela, Pak. Enggak. Coba Keila yang mana? Saya Pak ini Pak. Jauhin dikit kameranya. Biar saya ingat. Kamu panitia dulu apa enggak panitia? Enggak Pak, saya baru semester 2. Oh, kamu baru semester 2, pantesan saya belum lihat wajahnya. Oke, thank you Keila. Kalau Jeramel, kamu semester berapa? Saya semester 2, Pak. Coba wajahnya. Saya pengen tahu yang mana. Saya, Pak. Yang mana? Jangan ditutup. Hadir, Pak. Jangan goyang gitu. Oh iya. Oke, aman, siap. Thank you. Marcelius Alfred Ian. Ini yang tadi udah nih yang gondrong-gondrong gitu kan. Gayanya kan. Ada Mita Ayu Gusnia, mana Mita? Hadir Pak. Coba mana wajahmu? Kamu semester berapa? Kemarin belum ikut. Saya semester 2 Pak. Oh, berarti kamu nggak ikut itu kemarin ya? Panitia ya? Enggak. Panggilannya Mita Ayu apa? Mita aja Pak. Oke, Mita. Thank you, Mita. Muhammad Gibran. Hadir Pak. Wah, coba tes kameranya. Anaknya Jokowi ya kamu? Namanya Gibran. Bukan Pak. Namanya Gibran. Wih. Mantap Pak. Kamu lagi di kampus juga ya? Iya Pak, lagi di koperasi. Oke. Salam buat Mas Ade. Oke Pak, mantap. Oke, thank you. Udah semua saya panggil? Kayaknya udah ya. Pak. Nah, sekarang saya save lagi ya. Suka gitu dia. Oke. Pak, saya belum di absen. Pak, saya juga Pak. Nggak ada di sini namanya. Saya belum, Pak. Itu Tegar, Pak. Oh, ada Tuh, nih. Pak, saya Nafisa. Kok baru muncul sih? Setiap saya habis save muncul gitu. Oh, saya nggak ngerti ini. Tegar ya? Tegar ada. Kamu siapa tadi? Nafisa. Iya Pak, saya. Yang mana sih? Coba nyalain kameranya. Kamu semester 2? Iya, semester 2. Oh, banyak juga ya. Oke. Terus Salsa, mana Salsa? Iya. Saya Pak. Oh iya Salsa ada. Oke. Terus siapa lagi? Adrieta Wisafira nggak ada? Adrieta. Saya Pak. Oh, ada. Coba. Kamera. Kamu semester 2 juga? Iya Pak, saya semester 2. Oh. Naswah Kamilah. Naswah bukan Naswah. Naswah Kamila. Coba Naswah Kamila mana? Farhan Arik Ishauzandi. Mana Farhan Arik Ishauzandi? Nggak ada, Pak. Naswah Kamila nggak ada juga. Ada ya, kayak saya save ya. Dah. Udah kan tandanya kalau kayak gitu ya. Nida Farhana. Nggak ada ya. Oke lah. Thank you semuanya udah ikut mata kuliah ini pada hari ini. Udah kelar. Pak, saya udah belum, Pak? Siapa ya? Siapa lagi, Pak? Saya lah. Oh, udah.
Oke, terima kasih, Marcel. Pak. Kamu tadi dipanggil nggak nongol? Marcel. Betul, Pak. Gimana sih Marcel lagi pacaran sama Vina? Oke, terima kasih semuanya. Semoga hari yang indah ini terus berlanjut di hari-hari selanjutnya. Sampai ketemu lagi di mata kuliah kita pekan depan. Kita akan mulai masuk ke materi-materi yang pertama. Kalau tadi kan kita masih pendahuluan dulu aja nih ya, supaya jiwa kritis dan kreatif kita terpanggil. Guys, ya kan? Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo, Terima kasih ya, dadah. Pak. Dadah. Makasih kembali semuanya. Bapak, mau izin tanya deh. Siapa ya? Yasmin. Oke, silakan. Kita bakalan tiap minggu Zoom ya, Pak? Atau ada ketentuannya? Sementara di awal-awal ini mungkin saya Zoom dulu ya. Karena saya juga kan belum kenal ya. Belum apal, belum kenal. Tapi entah sampai ke pertemuan berapa, mungkin kita baru bisa mengatur lagi yang lebih baik lagi gitu. Ya enaknya kan ketemuan di kampus kan. Iya, betul. Oke, Mine. Oke, makasih ya, Pak. Makasih. Ada lagi tadi yang mau berbicara, Trias apa? Udah, nggak ada. Oke, terima kasih semuanya. Enggak, Pak. Enggak. Oh ya udah. Oke, terima kasih Trias, terima kasih Rafika, terima kasih Filza. Filza, kamu masih di jalan ini? Saya sudah sampai. Oke. Oke, thank you Filza. Kita tutup. Assalamualaikum. Salam.